Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, sempat dinyatakan hilang sejak Jumat lalu, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun warga Bantar Gebang, Kota Bekasi ditemukan meninggal dunia terbungkus karung. Saat ditemukan, jasad korban berada di dalam lubang air dengan kondisi terbungkus karung. Diduga korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Sebelum ditemukan tewas, orang tua dan warga sempat melakukan pencarian di sekitar lingkungan rumah dan melalui media sosial. Saat melakukan pencarian, warga sempat mencurigai salah satu rumah warga. Warga dibantu petugas kepolisian langsung menggeledah rumah terduga pelaku dan akhirnya menemukan jasad korban dalam lubang mesin pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Usai menangkap terduga pelaku, polisi melakukan olah TKP lanjutan dengan membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku untuk memastikan apakah ada korban lain. Namun setelah dibongkar, tidak ada atau tidak ditemukan korban lain. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku. Dari hasil pengamatan, diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru. Maka di satu titik lokasi tersebut sudah kami lakukan penggalian sedalam hampir 1 meter, namun tidak ditemukan adanya korban lainnya lagi. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, bocah perempuan yang ditemukan tewas di lubang mesin pompa air dimakamkan. Keluarga pun meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Sebelum dimakamkan, korban GH disemayamkan di rumah duka dan disolatkan. Diiringi keluarga dan warga, korban dimakamkan di TPU Asem yang tidak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga yang diwakili kakek korban meminta agar pelaku yang tidak lain adalah tetangga korban dihukum seberat-beratnya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus tewasnya seorang anak oleh tetangganya sendiri, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman yang akan melamporkan secara langsung. Malaika, selamat pagi. Bagaimana dengan penyidikan? Apakah kemungkinan ada pelaku atau korban lainnya? Ya, sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, namun dari penyelidikan yang kemarin polisi hanya menemukan satu korban setelah melakukan penyelidikan dan juga penggeledahan di sekitar rumah terduga pelaku. Dan untuk pelaku, polisi baru menemukan satu pelaku yang adalah pria berusia 61 tahun bernama Didi yang dilihat oleh warga sekitar sering komunikasi ataupun berinteraksi dengan korban karena korban diduga sering bermain bersama teman-teman sebayanya di sekitaran rumah terduga pelaku dan juga warga sekitar sempat mencurigai terduga pelaku karena memang terakhir korban ditemukan adalah di sekitaran rumah dari terduga pelaku. Asri. Ya, memang sampai saat ini pelaku baru satu, kemudian kemarin juga dikonfirmasi bahwa tidak ada korban lain. Lalu terkait dengan motif, apakah sudah ada informasi yang Anda peroleh? Ya, sampai dengan saat ini pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait motif dari terduga pelaku. Namun setelah melakukan penyidikan, pihak kepolisian sempat menyebut bahwa mereka menemukan sejumlah barang bukti termasuk benda-benda yang diduga dipergunakan untuk praktik perdukunan seperti kendi, keris, sesajen dan juga foto-foto anak kecil. Selain itu, polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif-motif lainnya. Namun sampai dengan saat ini polisi baru menemukan motif-motif tersebut dan belum memberikan pernyataan resmi terkait motif utama dan juga alasan mengapa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan kepada anak berinisial GH. Asri. Ya, sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan menelusuri apa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dari Bekasi, Jawa Barat.